Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawma jum'ati afdalal ayyamil usbu wa sa'atal mujabil masmu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil 'azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi itsna asyara syahrun fi kitabillah. Allah berfirman, inna iddatash syuhur, sesungguhnya bulan indallah di sisi Allah itu itsna asyara syahran, ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Bulan itu di hadapan Allah itu ada 12. Kenapa ada 12? Karena dulu waktu sebelum diterangkan oleh Allah ada yang menyebutkan bulan itu 13 bulan gitu ya. Dan seterusnya. Maka di sisi Allah itu 12 bulan. Nah, minha arba'atu hurum. Dari 12 tersebut Allah memilihnya 4 bulan yang dimuliakan. Wa anna minha al-muharram, salah satunya adalah bulan Muharram. Fahada asyhru minal ashhuril muharramati indallah. Bulan Muharram itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ketika alladzi adamallahu ta'ala ajraman ata'ahu fihi, maka Allah memberikan pahala yang agung ketika taat beramal soleh pada bulan Muharram. Kenapa? Salah satunya wafihi yauma Asyura, karena di dalamnya ada hari Asyura ya. Bulan Ramadan dimuliakan, kenapa? Karena adanya Lailatul Qadar ya. Bulan Dzulhijjah dimuliakan oleh Allah, kenapa? Karena adanya kegiatan haji. Muharram ada kegiatan apa, keistimewaan apa, yaitu adanya Yauma Asyura, tanggal 10 Muharram. Nah, salah satu keistimewaannya dulu kan bulan itu udah jelas 12 bulan ya. Bulan apa Muharram, Safar, Mulu dan seterusnya. Nah, tetapi dalam Islam belum mengenal tahun. Waktu itu belum mengenal tahun, sehingga Nabi dilahirkan tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahun apa? Tahun gajah. Kenapa? Karena belum dikenal tahun dalam Islam. Nah, makanya di situ adanya. Kenapa? Karena peristiwa pas lahirnya Nabi tanggal 12 Rabiul Awal itu ada penyerangan Raja Habsyah ya, menyerang Ka'bah, memakai gajah ya, menyerang Ka'bahnya. Nah, makanya peristiwa besar tersebutlah maka disebut tahun gajah. Nah, setelah Islam maju, ternyata diperlukan tahun gitu. Kalau dulu belum memerlukan tahun, yang diperlukan hanya hari dan bulan, sehingga belum ada tahun. Maka ketika Nabi telah tiada, maka wah ini bagaimana kita mencatat sejarah kalau kita tidak ada tahun? Maka rembukanlah, musyawarahlah para sahabat. Kapan kita mulai itu tahunnya gitu? Tahun pertamanya apa gitu? Udah pas lahirnya Nabi aja gitu. Jadi pas lahir Nabi itu disebut tahun pertama Islam. Jangan.
Kenapa? Karena Islam belum ada, nabinya kan baru lahir. Islam belum ada. Udah, kalau begitu pas diangkat jadi nabi aja. Pas nabi diangkat jadi rasul, maka disitulah tahun pertama. Jangan juga. Kenapa? Nah, Islam belum maju. Gimana tuh? Udahlah, pas hijrah saja. Gitu. Kenapa hijrah? Karena hijrah di situ adalah pertama awal kebangkitan Islam, majunya Islam bertolak pada hijrah. Dan kebetulan bulan Muharram waktu itu udah tentukan saja bulan Muharram bulan awalnya, maka ditentukanlah tahunnya, mulai hijrah. Makanya bulan Muharram itu istimewa ya. Kenapa? Karena dijadikan bulan pertama pada tahun Islam, yaitu Hijriyah. Tetap mulai dari hijrahnya. Sekarang seberapa hijriyah? 1444 hijriyah ya. Berarti kan mulainya dari hijriyah itu. Makanya agak telat kan, orang lain mah udah ribuan gitu ya, sekian ribu gitu. Nah, Islam baru 1444. Kenapa? Karena mulainya dari hijriyah, dari hijrah Nabi. Nah, makanya disinilah momen yang dijadikan oleh para ulama kebangkitan Islam. Karena Islam bangkit itu menguasai dunia, ekonominya, politiknya, apa semuanya ya dikuasai oleh Islam, termasuk politiknya. Itu diawali dengan hijrah. Maka orang itu lihat di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, yang orang yang akan dimuliakan oleh Allah itu satu, beriman, wajahadu, jihad, wahajaru, yang hijrah ya. Hijrah, jihad. Maka orang yang ingin maju itu maka harus hijrah. Tetapi kata Rasulullah, hijrata ba'da putuhil Makkah. Tidak ada hijrah setelah merdekanya Mekah. Setelah putuh Mekah tidak ada lagi hijrah. Nah, yang dimaksud tidak ada hijrah di situ, tidak ada hijrah pindah tempat dari Mekah ke Madinah lagi. Dulu kan diwajibkan tuh orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu wajib tuh. Sehingga kalau misalkan dia ngaku Islam kemudian tidak hijrah ke Madinah itu tidak dianggap Islam. Makanya lihat tuh dalam hadis, banyak sekali dalam hadis itu, bahkan dalam Al-Quran menyebutkan, jadilah kalian itu pengikut Nabi dan pengikut orang-orang Muhajirin atau Ansor. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan anugerah dari Allah, yang mendapatkan keistimewaan dari Allah. Gitu, yang mengikuti Nabi, mengikuti orang-orang yang beriman, itu orang-orang Muhajirin dan Ansor. Makanya kata Nabi, minimal atuh jangan Muhajirin juga Ansor atuh. Gimana gitu? Coba aja lihat. Muhajirin, orang hijrah ya. Muhajirin orang yang hijrah, artinya Muhajirin orang-orang yang hijrah. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah kan? Kenapa diistimewakan oleh Allah? Karena jihadnya. Kenapa jihadnya? Coba lihat. Dia di Mekah itu tempat lahirnya, tanah airnya, kemudian tempat usahanya, semua keluarga di sana sekarang ditinggalkan. Harta semuanya ditinggalkan. Itu apa? Demi keimanan, demi Islam. Maka ditinggalkan hartanya seluruhnya. Bagaimana orang Ansor? Orang Ansor makan setengahnya. Karena dia tetap di Madinah, tetapi
setengah harta dia dikasihkan ke orang yang muhajirin. Makanya orang yang muhajirin, orang Ansor itu diagungkan oleh Allah. Kenapa? Karena jihadnya, kerelaannya untuk mengorbankan seluruh hartanya, tenaganya untuk memegang teguh keislamannya, keimanannya gitu. Makanya kata Nabi, hijrahlah, tetapi bukan hijrah tempat sekarang, tapi hijrah dari tadinya malas menjadi semangat, yang tadinya kikir menjadi dermawan, yang tadinya sombong sekarang tawadhu. Nah itu hijrah namanya. Yang tadinya ngagugulungkan dunya, ya nama ngagugulungna kana akhirat gitu. Nah, itu hijrah namanya. Nah, bulan Muharram lah. Bulan Muharram itu ada tanggal 10 Asyura ya. Nah, apa sih dalam 10 Asyura itu? Kata Rasul gini, kalau Rasulullah SAW, man shoma yauman minal Muharram falahu bikulli yaumin salasuna yaum. Barang siapa saum pada bulan Muharram, satu hari itu dianggap 30 hari saumnya, pahalanya. Satu kali saum pada bulan Muharram, niat mengagungkan bulan Muharram, maka dikasih pahala oleh Allah 30 hari. Man shoma Asyura minal Muharram atau sawaba asyarata alafi malak. Barang siapa yang saum pada tanggal 10 Muharram, maka dikasih pahala seperti pahala malaikat. Bahkan atau Asyura rafa'al bikul asar alafi syahidin wa sawabi asyra alafi hajin wa ma'mar. Barang siapa yang saum pada tanggal 10 Muharram, maka dia dianggap mati syahid kalau mati pada tahun itu. Kalau misalnya tahun ini kemarin kita ke tanggal 10 hari Senin ya, kita saum, wafat pada hari ini insya Allah dekat dengan, kalau benar saumnya itu mati syahid ya, bahkan dianggap haji dan umroh yang sempurna gitu. Nah 10. Waman masaha biadihi ala rosiyati min yauma asyura fa'rafa'allahu lahu bikulli sya'ratin ala rosi darajatan fil jannah. Barang siapa yang tanggal 10 itu mengelus kepala anak yatim, mengelus, sayang, menyayangi, mengasihi yatim, maka setiap helai rambutnya diangkat oleh Allah, mengangkat mendoakan kepada yang membelainya, yang mengelusnya, itu satu rambutnya 1 derajat di surga ditaikan oleh Allah. Makanya pantas tanggal 10 Muharram itu disebut lebaran anak yatim gitu ya. Lebaran yatim. Jadi yatim itu pada hari itu harusnya dimuliakan, diistimewakan ya. Ya namanya juga anak yatim ya, bukan dewasa yatim. Kamu aki-aki yatim. Nah, kalau remaja yatim, ada yatim remaja gitu, cewek mau diusahakan. Tuh kayak ini namanya anak yatim yang belum dewasa, namanya anak yatimnya. Barang siapa man patoro mu'minan lailata asyura, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang saum pada tanggal 10 Muharram ya, pada malam tanggal 10 Muharram, maka seperti diberi pahala dia itu, semua orang yang saum pada hari itu, maka dia dapat pahalanya. Malam tanggal 10 Muharram ya, gitu, pada bulan Muharram Asyura. Makanya kenapa diagungkan pada bulan Muharram itu ada ini ya. Kemudian apa? Kita kenal bahwa tanggal 10 Muharram itu suka disebut hari Asyura ya. Kalau di Sunda, di Jawa itu dulu itu terkenal ada
peristiwa apa? Bubur syuro ya. Bubur syuro ya dulu. Bubur syuro, kacang-kacangan dan seterusnya. Apa? Kenapa? Karena wanajahullahu karena Allah menyelamatkan Nabi Nuh yang diberi bencana oleh Allah umatnya itu dengan banjir. Sebagian sejarah menyebutkan 6 bulan. Itu coba lihat di dalam Al-Quran kan air dari atas itu seperti dibuka kerannya. Dan di bawah mata air dibuka oleh Allah. Jadi di atas hujan, di bawah dikeluarkan air. Itu selama 6 bulan. Itu digolontorkan air. Dari atas dikebawahkan, golontorkan dari bawah sumber air dikeluarkan oleh Allah selama 6 bulan. Makanya tenggelamlah umat Nabi Nuh yang durhaka. Tanggal 10 Muharram itu berlabuhlah kapal Nabi Nuh di bukit Juhdi ya, di bukit Juhdi. Di bukit Juhdi ya. Nah itu sampai sekarang kan bangkainya masih ada ya. Itu di bukit ya. Itu tanggal 10 Muharram tuh. Nah sebelumnya tanggal 8, tanggal 9 itu sudah habis makanan yang ada di kapal. Makanya kata Nabi Nuh, ada siapa yang masih punya makanan bahan mentahnya? Aku kacang segini ya Rasul, ya sini kumpulkan. Aku juga punya segini, maka dicampurkanlah jadi bubur. Terakhir tanggal 10 habis makanan. Makanya adalah peristiwa bubur syuro itu di situ. Di situ ya. Jadi supaya apa hikmahnya bukan masalah Allah atau watidituna bid'ah, bukan masalah bid'ah tidak bid'ahnya, tetapi memperingatinya pesan moralnya yang kita ingin tanamkan kepada generasi muda itu. Oh ternyata dulu itu pernah banjir. Kenapa? Karena orang-orangnya durhaka gitu, kepada Nabi Nuh, menganggap orang gila, apalagi ketika bikin kapal di gunung. Karena tadinya sudah menyebutkan orang gila yang bikin kapal di gunung, coba kan pasti disebut orang gila. Ternyata kan Allah itu memiliki rencana yang di luar apa yang direncanakan atau dipikirkan oleh manusianya. Ternyata banjirnya kan melebihi gunung ya, banjirnya. Nah, di situ ya. Apalagi, nah Nabi Adam diturunkan ke dunia karena memakan buah khudi, itu dipisahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Dan ketemunya tanggal 10 Muharram. Di mana? Di Jabal Rahmah. Makanya ada tugu gini ya, di Jabal Rahmah itu tugu memperingati bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu di Jabal Rahmah. Di kita makan gitu ya. Barang siapa yang ingin punya jodoh, cepat punya jodoh, maka berfoto atau memegang tulis dan seterusnya gitu di sana. Kenapa? Karena Nabi Adam juga bertemunya selama berapa? 40 tahun tuh gak ketemu ya. Sampai Nabi Adam kan nangis, ya Allah, aku iri kata. Kenapa? Kata Allah, kamu iri Adam? Kalau saya itu berbuat dosa 1 kali dikeluarkan dari surga. Tapi kalau umat Nabi akhir zaman, ya Allah, segitu dosanya banyak, kilaka dia asupkan ke surga aja gitu kan. Kalau saya itu 1 kali aja berbuat dosa dikeluarkan dari surga. Tapi umat akhir zaman dosanya banyak tapi dimasukkan ke surga, nggak dipisahkan sama istrinya nanti di surga gitu. Hanya aku iri ya.
keistimewaan Nabi ya, umat Nabi akhir zaman banyak dosa ge nggak dikeluarin dari surga. Nah itu Nabi Adam jadi bertemu, termasuk wa najallahu minan nar yauma asyura. Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud dan diselamatkan wa najallahu minan nar yauma asyura, tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim kisahnya apa? Nabi Ibrahim kan orangnya itu kritis ya. Dia Ibrahim kecil biasanya disuruh oleh ayahnya yaitu ajar untuk mengantarkan Tuhan. Pamannya bapak apa? Kan kalau di Arab mah disebut paman atau uwa juga sama aja gitu ya. Uwa, paman disebut bapak aja gitu ya. Berarti itu sebutan untuk orang tua. Iya, makanya ada beberapa versi itu. Makanya ada yang menyebutkan itu bukan paman, bukan bapak asli bapak ajar itu, tetapi yang mengurus beliau gitu. Ada juga yang menyebutkan memang bapaknya gitu ya. Jadi ada beberapa versi memang ya. Ada beberapa versi. Hanya di situ menyebutnya kan ya abati ya. Wahai bapakku. Hanya bapakku itu di Arab itu sudah tidak aneh ya. Misalkan ke paman, ke uwa, nyebut bapak enggak aneh gitu. Hanya makanya apakah bapaknya asli atau enggak, tetapi kalau dilihat dari doanya, dilihat dari doa terakhir di dalam surah Ibrahim itu, ya Allah selamatkanlah bapakku, kan itu kata Allah, yang berhak didoakan olehmu adalah yang seiman gitu, seiman. Nah oke, terlepas ini apakah paman atau bapak asli, tapi beliau disitulah disuruhlah oleh ajar itu untuk mengantarkan patung Tuhan. Nabi Ibrahim kecil berpikir, aneh ya orang-orang sini itu kok pada bodoh-bodoh ya katanya. Kalau menurut saya mah lebih layak bapak saya yang disembah. Kenapa? Karena bapak saya yang menciptakan Tuhan. Tapi kenapa laka Tuhannya yang disembah gitu? Aneh. Dan saya ingin tahu katanya. Coba Tuhannya marah enggak kalau saya ikat terus digusur? Diikat kepalanya digusur. Kan diantar ke yang pesan itu sudah pada potong tangannya, kakinya. Itu kan marah kan, komplain kan ke ayahnya, ke ajar itu gitu ya. Nah kata Nabi Ibrahim, ya saya tuh kaget ayah mencoba bahasa gitu ya. Kenapa Tuhan tuh nggak bisa apa-apa? Saya gusur tuh bisa nanaun, rusak nggak bisa apa-apa gitu. Saya ingin tahu. Nah itulah hebatnya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu mencari Tuhannya itu tidak ada gurunya. Dia mencari sendiri. Makanya ketika dia sudah beranjak dewasa kan, pas lihat bintang kan, wah ini Tuhanku, bercahaya, ini hebat. Pas malam-malam ganti ada bulan. Masa ini kayaknya ini ya Tuhannya lebih besar nih, lebih cerah ini. Setelah itu besoknya kalau lebih besar, lebih diperhatikan lagi kan ada yang lebih terang, matahari. Wah ini kayaknya nih gitu. Maka Allah, nah disitulah otak manusia sampai di situ. Jadi ingin tahu Tuhan itu, bukan ingin tahu, dia yakin bahwa Tuhan itu yang segalanya. Tidak ada yang mengalahkan. Pokoknya mas paling hebat. Itu otak itu nyampainya ke sana, hanya sampai sana. Maka wahyu lah yang berfungsi.
Siapa yang tadi disebutkan yang segalanya, yang membuat semuanya ini dan semuanya ini adalah yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa? Allah. Jadi ada sebutannya Allah itu tidak bisa dengan akal. Akal itu hanya menyebutkan pasti ada yang mengurus, pasti ada yang menciptakan segala yang paling hebat. Otak sampai situ. Gitu. Hanya siapa yang menciptakan semuanya itu? Ya, itulah Allah. Wadadi khalaqas samawati wal ard. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terhadap apapun beliau itu maha kuasa. Nah, ini bulan Muharram ya. Bulan Muharram, makanya pada bulan Muharram itu diagungkan. Termasuk Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dari disalib itu tanggal 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun itu tanggal 10 Muharram. Maka orang Yahudi sampai saat ini, sampai Nabi hijrah ke Madinah, di Madinah itu sedang saum 10 Muharram. Makanya Nabi bertanya, hai orang Yahudi yang di Madinah, maksudnya orang Yahudi, kenapa kamu saum? Ya wajarlah, ini bersyukur. Kalau tidak ada tanggal 10 Muharram, orang Yahudi sudah musnah. Akan dibinasakan oleh kaum Kibti, yaitu kaumnya Fir'aun. Orang Bani Israel itu mau dimusnahkan, etnis Bani Israel itu. Tapi Allah menyelamatkan dengan Nabi Musa dan Bani Israelnya, yaitu tanggal 10 Muharram. Makanya kami bersyukur dengan saum. Maka kata Nabi, yang lebih layak adalah kami, karena itu saudara kami. Itu Nabi, kami Nabi. Maka yang layak saum adalah kami. Makanya Nabi memerintahlah kepada kaum muslimin, muhajirin dan ansor yang ada di Madinah, saumlah tanggal 10 Muharram. Hanya orang-orang muslim waktu itu enggan saum teh. Malas tanggal 10 Muharram teh. Maka Nabi bertanya, kenapa kamu enggak senang sunnah? Bukannya Rasul, tapi kan tasabuh nanti sama-sama orang Yahudi dong, atau ngikuti Yahudi dong. Kalau gitu nanti orang Yahudi gumede lah gitu. Orang Yahudi nanti legeg dong. Enggak mau, kata Nabi. Yang lebih layak saum itu kita. Karena Nabi Musa itu saudara kita. Tapi udah ya Rasul itu sama. Yaudah kalau begitu maka saumnya 2 hari. Tanggal 9 sama tanggal 10. Baru mau tuh. Tadinya nggak mau tanggal 10. Bukan nggak tahu pahalanya, bukan. Tapi nyamainnya gitu. Nyamain orang Yahudinya. Maka tasabuh namanya. Nabi kan mengatakan jangan tasabuh. Ya, dengan Yahudi, dengan tasyabuh dengan Nasrani. Tasyabuh itu menyerupai, ya, termasuk kesenangannya gitu. Warna Yahudi senangnya apa? Merah apa kuning? Merah ya. Nasrani senangnya apa? Kuning gitu. Kita senangnya merah kuning, enggak? Jangan gitu. Yang senangnya tuh gitu. Tapi pakainya enggak apa-apa, yang maksudnya favoritnya gitu. Warna favorit. Sampai ulama-ulama salaf dulu mah, ustad-ustad kiai naik angkotnya teh merah, terjadi naik angkot. Mungkin ning jalan. bakat enggak mau gitu ya. Termasuk katanya dasi itu kan kesenangan orang Yahudi. Dasi gitu. Kemudian sabuk ya, ikat pinggang, gitu. Yang apa namanya teh, yang pangsit, apa namanya itu? Nah itu ya. Terus peci anu yang celok itunya, yang celok itu. Nah, ya. Jadi jangan tasabut, tapi yang paling utama mah perilakunya sih, perilakunya. Salah satu perilakunya kan, maaf, orang Yahudi itu terlalu logis ya. Jadi agama itu kalau tidak logis tidak dipercaya gitu.
harus logis gitu. Jadi harus empirik gitu. Harus ke panca indera gitu. Lamun teu ke panca indera nggak dipercaya gitu. Makanya biasanya semakin ilmiah, semakin keimanan semakin tipis biasanya. Karena kalau orang-orang yang ilmiah itu biasanya apapun dilogikakan gitu. Dimasukkan ke ilmiah aja gitu. Jadi sulit ya. Contoh misalkan ya, kalau dulu misalkan Nabi Isra Mi'raj Nabi. Kan kalau dilogikakan mah teu kahon tahu akal. Isra Mi'raj. Makanya dulu juga banyak yang menentang Isra Mi'raj, tidak percaya gitu. Ya. Kenapa nggak mungkin Nabi ke langit dan seterusnya? Kenapa? Karena logika yang dijalankan. Padahal tidak semuanya bisa dilogikakan, ya. Tidak semuanya. Contoh yang barusan Nabi Ibrahim dibakar, nggak mempan. Dan sekarang juga kan orang-orang yang ilmiah mah Nabi Musa memukul air, memukul itu kan diilmiahkan sekarang kan gitu. Itu aja bisa aja katanya karena ini ilmiahnya gini. Diilmiahkan lah semuanya. Nabi Ibrahim bisa lah diilmiahkan gini dan seterusnya. Nah itu yang dikhawatirkan kalau semuanya harus diilmiahkan seperti itu, yang dikhawatirkan nanti keimanannya melemah gitu. Nah, Yauma Asyura. Nabi Isa. Nah, kemudian man shoma yauma Asyura kataballahu ibadah sittina sanah ya. Wa man shoma yauma Asyura atau sawaba alfis syahid. Mati syahidnya, masyaallah karim. Faqala Umar bin Khattab ya Rasulullah laqad faddalna Allah taala biyaumi Asyura. Ya kata Umar bin Khattab, ya Rasul, kenapa sih kok tanggal 10 Muharram itu diistimewakan oleh Allah? Kata Rasul, ya kenapa? Karena banyak peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram tersebut. Termasuk wa padallahu ibnahu yauma Asyura. Nabi Ibrahim menyembelih putranya dan diselamatkan dan mendapatkan tebusan dari Allah itu tanggal 10 Muharramnya gitu ya, tebusannya. Dzulhijjah itu mulainya, maksudnya tebusannya. Jadi mulai disembelihnya itu kan tanggal 10 Dzulhijjah, 10 11 ya. Nah, dapat tebusannya itu dari Allah itu tanggal 10 Muharram. Tebusan diterima apa bukan sembelihannya ya, kalau sembelihan awalnya mah iya gitu. Warafa Idris fi yaumi Asyura. Nabi Idris juga diangkat ke langit, ke surga tanggal 10 Muharram. Maka syfidurri an Ayub, Nabi Ayub juga dihilangkan penyakitnya tanggal 10 ya. 10 Muharram Nabi Ayub. Nabi Ayub itu banyak sekali hartanya ya. Hartanya banyak dan yang paling utama bukan hanya banyak hartanya tapi dermawannya. Sehingga iblis iri kepada Nabi Ayub tuh. Ya Allah, wajar we Ayub katanya. Dia dermawan karena hartanya banyak. Ya wajarlah dia ibadahnya, syukurnya hebat. Kenapa? Enggak memikirkan apa lagi. Coba kalau dia miskin, kalau dia berpenyakitan, kata Allah, enggak. Ya Allah, saya ingin coba dulu ya Allah, nyesek aja. Maka diuji lah. Itu tanggal 10 Muharram itu
disembuhkannya oleh Allah. Nabi Daud diterima taubatnya. Terima taubatnya tanggal fi yaumi Asyura. Dosa apa Nabi Daud? Nabi Daud dosa naon? Bukan, yaitu menginginkan istri patihnya, patih Uroya. Kan disindir ya di Al-Quran itu. Disindir di Al-Quran kan ada orang yang sudah memiliki 99 kambing gembalaan. Dia memohon meminta kepada yang hanya memiliki satu gembala katanya. Itu patihnya tuh, patih Uroya kan. Kan biasa kalau kerajaan kan Nabi Daud itu nabi pertama yang merangkap sebagai raja. Nabi Daud tuh pertama. Ya ayahnya gitu. Nabi Daud itu ayahnya Nabi Sulaiman. Ya. Jadi pertama jadi nabi ya jadi raja gitu. Namanya raja, istrinya 99. Selir-selirnya. Kan biasa kan dengan menterinya itu kan para paman paman menteri, ayo kita rayakan keberhasilan kita ya, makan-makan. Nah, termasuk istri-istrinya dibawa, putra-putranya dibawa. Nah, ketika makan-makan gitu terlihat ada satu yang lebih gitu ya. Ya cantik, ya solehah gitu ya. Mencerang gitu, lebih gitu. Itu teh siapa katanya? Oh, itu teh istrinya Paman Patih katanya. Maka dipanggilkan Paman Patihnya. Paman Patih, kamu bisa ngurus nggak istrimu? Bisa diurus nggak? Bisa tuh ya Rasul, kata cuma satu. Aku kalau nggak bisa ya nanti saya urus. Gitu. Nah setelah gitu pulanglah. Setelah pulang kan tetap dia itu teringat gitu. Maka bikinlah skenario. Skenarionya apa? Patih Uroyana diutus untuk jihad perang. Ketika jihad dia berdoa, ya Allah semoga nggak kembali lagi kan gitu. Nah disitulah sampai meninggalnya. Setelah meninggal dinikahilah oleh raja Nabi Daud itu. Ya iyalah. Tapi udah tetap kan makanya disindir oleh Allah. Maka di situ taubatlah. Disindir oleh Allah teh cenah ada ya tetap walaupun gimana ya. Nabi disindir oleh mata taubat di situ. Taubat kata Allah nggak akan diterima olehku kecuali kamu mendapat ampunan dari patihmu. Ya Allah kan dia udah meninggal. Gimana caranya? Kata Allah, apakah kamu tidak percaya bahwa aku itu maha kuasa? Kalau kamu datang ke makam kemudian memohon kepada beliau, kepada patih, ceritakanlah. Maka diceritakanlah di makamnya, paman gini ngamek. Hati orangnya, wah ternyata cina tuan itu harianen gitu. Geningan gitu ya. Enggak dimaafkan ya sampai kembali lagi ke Allah, ya Allah tidak dimaafkan, kembali lagi kamu sampai 3 kali tetap tidak dimaafkan. Udah nanti di akhirat aja urusannya kan gitu. Nah, tanggal 10 Muharram diterima taubatnya oleh Allah. Nabi Daud tuh. Itu urusan Allah kata Allah. Enggak gitu. Agak sulit itu untuk
Udah urusanku itu. Berat. Nah. Udah dia. Bisa jadi saldo buat kita ya. Iya. Artinya ketika kita sudah minta maaf, mereka tidak memaafkan, Udah, Allah akan memaafkan. iya, iya. Penting kita udah usaha ya. Ya udah usaha. Udah 3 kali tuh. Harus 3 kali ya. Itu maksudnya maksimal ya, maksimal jadi ya bagusnya sih gitu. Ya artinya di situ kan ada ikhtiarnya maksimal ya. Nah. Nah itu Nabi Daud ya. Tapi Nabi Daud mah namanya juga Nabi pasti amalnya banyak ya. untuk mengganti satu pahala itu mah tuh masih kena banyak kalau kita mah aduh. Makanya intinya kalau pantas kata ulama taubat dari urusan dengan manusia mah hablum minan nas mah lebih sulit daripada hablum minallah. Kenapa? Karena harus ada ibro tersebut, kan harus ada minta maaf tersebut gitu. Kalau tidak dimaafkan ya tidak akan diterima. Makanya harus ada ibro. Ya. Kecuali kata ulama, kalau kita sebutkan dosa tersebut akan menjadi pertengkaran, itu nggak usah katanya. Misalkan kalau kita sebutkan, wah ini jadi berantem nih gitu ya, jadi permusuhan, itu jangan sebutkan. Tapi bagusnya memang disebutkan dosa-dosa teh gitu. Jangan hanya mohon maaf ya gitu, lahir batin, enggak, tapi harus disebutkan apa gitu dosanya gitu. Darmaji. Dan itu kerajaan Nabi Daud apa sempat hancur dulu atau memang Sulaiman langsung mewariskan? Karena kalau dilihat dari doa mah Sulaiman kan sempat berdoa gitu ya minta kerajaan yang tidak dimiliki. Ya. Sebetulnya kalau raja aslinya mah memang warisan dari Nabi Daud. Hanya beliau memintanya, ya Allah, aku meminta kerajaan yang belum ada sebelum aku dan setelahku. Artinya besarnya dan seterusnya gitu. Kerajaannya itu aslinya raja nama tetap dari Nabi Daud, dari ayahnya gitu ya. Ya. Tapi Nabi Sulaiman memang lebih cerdas daripada Nabi Daud ya. Nabi Daud salah satu mukjizat Nabi Daud kan ahli hakim ya, ahli hukum. Ya. Jadi ada pegang-megang seperti rantai gitu ya. Ketika ada dua permasalahan, misalkan yang ngaku ini dipegang disuruh satu-satu, pasti panas salah satunya yang bohong gitu ya. Itu pakai rantai di situ. Kalau yang cerita Nabi Nuh itu pada saat terakhir penumpang ini naik gitu ya, berangkat kan ada iblis di situ tadi yang ikut. Itu kenapa iblis dimasukin ya? Saya lupa ceritanya. Kenapa dimasukin dengan perahu itu nggak ditinggal gitu? Dan tetap ya, walaupun bagaimana nggak mungkin iblis nggak ikut-ikutan ya. Ada ya ikut-ikutannya. Hanya kalau dilihat apapun pasti ada namanya apa? Ada sebab ya, ada sebabnya. Jadi nggak tiba-tiba bisa masuk kecuali ada celah gitu. Ada celah ya. Salah satunya yaitu Nabi Nuh itu kan memanggil anaknya Kan'an sama istrinya
Walaupun bagaimana kan keluarganya ya, walaupun memang agama nentang gitu ya, tidak mau Islam, tidak mau taat, tidak mau patuh, tetap aja gitu. Nah, termasuk iblis. Kalau iblis mah banyak ya cerita di situ. Salah satunya memang iblis mah jagoan sakti gitu ya. Nyumputkan kumaha ge tiasa gitu ya. Termasuk di situ. Itu tanggal 10 Muharram teh saat hijrahnya. Jadi hijrahnya Nabi, Muharram itu dijadikan tanggal bulan pertama di tahun Hijriyah. Ya, makanya Islam maju itu mulainya dari Hijriyah, makanya mulai tanggal Hijriyah. Awal nama mungkin saja bulan 1, 2, 3-nya belum ditentukan asalnya. Hanya ada 12 bulan aja gitu. Ya. Hanya setelah hijrah ditentukanlah tahunnya tahun Hijriyah, bulannya bulan Muharram yang pertamanya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.